salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit menambahkan ya. Dahulu saya punya program daurah khatib dan imam di masjid ini, tapi pada Allah belum terlaksana ya. Jadi nanti kita bisa latihan jadi khatib, latihan jadi imam. Semua kita bisa. Tentunya nanti yang disampaikan sesuai dengan batas kafaah syar'i masing-masing berbeda. Tetapi bisa melaksanakannya memang perlu dilatih. Nah, kalau di negara-negara Arab itu senantiasa ada masjid itu punya program daurah al-a'immah wal khutbah, itu rutin. Setiap masjid itu ada daurah khutbah wal a'immah. Meskipun mereka nanti tidak tampil, tetapi punya kesiapan. Sehingga masing-masing individu itu bisa tampil sebagai khatib. Kalau Jumat tidak ada khatib, naik aja di antara salah dan atau imam misalkan. Itu perlu daurah, perlu pelatihan. Latihan mentalnya, latihan rukun syaratnya itu yang paling penting, dan juga tarbiyah mustawanya, raful mustawa ilminya juga perlu ditingkatkan. Mungkin itu yang bisa kita laksanakan di kemudian hari. Baik, kita lanjutkan kajian taklim kita hari ini, yakni hadis Bukhari. Kita menginjak ke hadis yang ke-955. 953. Ini hadis tentang fikih hari raya maksudnya. Hadis-hadis tentang fikih hari raya. Yang pertama, bab al-aqlu yaumul fitri qabla al-khuruj. Ini mungkin sudah diketahui umum ya, bahwa di Idul Fitri itu disunahkan kita berpuasa dulu sebelum berangkat ke masjid. Di Idul Adha kebalikannya, nanti kita makan dulu sebelum pergi ke masjid. Idul Fitri itu makan dulu sebelum ke sholat. Idul Adha puasa dulu sebelum sholat. Itu juga saya cuma menguji fokus saja. Itu tes fokus kita masing-masing. Padahal menghilap katanya. Dalilnya itu ada di hadis nomor 953. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah SAW la yaqdu yaumul fitri hatta yaqula samarat. Wa qala Murajja ibn Raja hadatsani Abdullah qala hadatsani Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna witran. Jadi beliau itu sebelum berangkat ke masjid di hari Fitri itu makan beberapa biji buah-buahan. Buah-buahan, pagi itu buah-buahan. Di riwayat lain dari Ar-Raja disebutkan kurma. Tetapi di riwayat Anas bin Malik buah-buahan. Ya, nah ini nanti kita sebelum berangkat menuju sholat ya, itu disunahkan memakan kurma 3 biji, atau dalam hadisnya witron secara ganjil 1, 3, 5 dan lain sebagainya seterusnya. Sementara di Idul Adha kebalikannya, itu disunahkan untuk tidak makan dulu sebelum nanti dilaksanakan Idul Adha. Nah, ini ada kejadian ya. Dalam hadis yang berikutnya adalah seorang sahabat itu karena bahasa orang mah pas tekiat hayang mencit gitu ya. Pas tekiat hayang mencit, eta domba teh dipencit penting-penting. Dipencit. Pasak langsung. Dipasak keluarga nanti marakan semua ngaderak ke marakan. Lalu dilaporkan itu ke Rasulullah, ini qadzabah tundusuki atau ini qadzabah tundusukan. Ya Rasulullah, saya sudah mencit eta domba, soalnya saya ingin jadi orang pertama yang menyembelih korban. Jadi terus tukian semangat gitu lah ibaratnya. Apa kata Rasulullah? Innamal dzalika lahmu syatin. Eta mah lain kurban, eta mah kadaharan biasa gitu.
itu mah bukan kurban tapi lahmu syatin, hanya daging kambing biasa saja buat makan gitu. Artinya Pak, jatuhnya pahalanya ya pahala sedekah. Makan ngasih makan keluarga besar, makan-makan gitu kan. Jatuhnya sedekah, tetapi itu bukanlah kurban. Terus kamu punya apa sekarang? Oh, ada satu lagi jad'ah. Jad'ah itu kambing betina tapi mungkin semacam belum ini syarat lah gitu. Lalu minta izin, bolehkah aku itu menggantikan kurbanku? Kata Rasul, boleh, tapi ini khusus bagi kamu, yang lainnya nggak boleh. Karena memang sahabat ini sudah menyembelih duluan, ada tersisa, ya, tapi kambingnya kambing jad'ah belum cukup. Lalu Rasul izinkan khusus dan tidak boleh untuk lain selainmu. Artinya apa? Artinya bahwa karena dia tidak punya yang lain, sudah niat kurban, tapi terlalu semangat. Nah, itulah beragama itu perlu ilmu itu di situ. Saking semangatnya beribadah untuk kurban, kambing yang sudah siap malah dipancit putingnya, dimakan gitu, oh seneng gitu. Dan dia punya semacam semangat, aku ingin jadi orang pertama melaksanakan ibadah kurban. Ternyata kan salah. Ternyata kan salahnya. Jadi semangat beragama itu tidak cukup, karena agama kita itu ditopang oleh ilmu. Agama kita itu berdasar ilmu, bukan berdasar nafsu atau lain sebagainya. Maka segala sesuatunya itu harus dipondasikan dengan ilmu. Nah, berikutnya adalah tentang al-khuruj ila musalla bi ghairi mimbar. Ini hadis tentang bahwa salat Idul Fitri atau Idul Adha di zaman Nabi SAW itu pelaksanaannya salat dulu, lalu khutbah 2 kali kan begitu. Di zaman Khalifah Marwan atau Gubernur Marwan sepeninggal Rasulullah SAW itu melaksanakan dibalik. Jadi khutbah dulu baru sholat gitu. Ditegur oleh sahabat mulia radhiyallahu taala anhu bahwa kalau bahasa orang mah, wahai Tuhan, apa yang Anda lakukan itu salah, tidak mengikuti apa yang Rasul contohkan. Ya, sang gubernur itu mengatakan bahwa memang sebenarnya sudahnya begitu, tapi kalau itu kita praktekkan sekarang, orang-orang akan meninggalkanku sebelum aku memberi khutbah. Gitu. Bubar tiula gitu. Jadi Gubernur Marwan ini punya ijtihad bahwa kalau zaman Rasul itu sholat dulu baru khutbah, nah di zaman beliau itu khutbah dulu baru sholat. Tujuannya adalah supaya orang-orang mau mendengar penjelasan darinya, mau mendengar khutbah ataupun arahan dari pemimpin Madinah satu yang merangkap. Kalau zaman dulu pemimpin itu ya khatibnya. Zaman dulu itu pemimpin adalah khatibnya. Makanya Sayyidul Qaumi imamuhum wa imamu shalah sayyiduhum. Zaman dulu itu imam sholat itu ya pemimpin kaumnya. Imam sholat itu pemimpin kaum. Bahasa orang lain nama imam masjidnya ya Pak Kadesna gitu. Imam masjid itu kuwuna gitu, merangkap. Kalau sekarang kan orang tidak punya kafaah yang bisa lengkap seperti itu, maka berbeda-beda tugas dan kapasitasnya masing-masing. Nah, ini jadi beliau pernah beristihad melakukan Id itu adalah khutbah dulu baru sholat, supaya orang tidak meninggalkan lapangan ketika setelah khutbah tersebut, karena diakhiri dengan sholat. Bagi orang yang tidak mendapati sholat, maka dia sholat sendiri. Ada yang memahami bahwa kalau tidak mendapatkan sunnah Id di lapangan atau di masjid, udah dia nggak sholat. Ya, itu keliru. Yang benar itu kata Imam atau ini Imam ahli Mekah ya, ulama besar, beliau mengatakan bahwa orang yang tidak mendapati sholat Id di lapangan bersama kaum muslimin, maka hendaknya dia melakukan sholat Id sendiri dengan takbir yang 7 pertama dan 5 kedua. Munfarid. Jadi sholat Id itu bisa munfarid kalau dia tidak mendapati jamaah. Caranya bagaimana? Tetap laksanakan takbiratnya 7 dan takbirat keduanya itu 5. Jadi seperti hanya kita melaksanakan dengan kaum muslimin yang lainnya. Ada soalnya saya pernah mendapati orang ketika dia terlambat sunat, udah nggak sholat dia, udah katanya sholatnya juga. Kenapa? Tuh bisa sholat aja gitu. Tuh bisa takbir kudu 75, tuh bisa macam-macam. Ayo mengikuti imam mah bisa, ada imamnya, ada yang mimpin kan. Kalau nggak ada yang mimpin nggak bisa, jadi nggak sholat. Nah ini keliru. Sholat ini itu sama dengan sholat biasa, hanya saja ditambah takbirat 7 kali,
rakaat pertama dan 5 kali rakaat kedua dengan bacaan perantaranya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalaupun tidak baca zikir tidak apa-apa. 7 saja takbir Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sampai 7. Tidak mesti diselangi dengan zikir. Kalaupun diselangi dengan zikir silahkan tasbih dan zikir yang tadi dicontohkan tadi. Nah, khutbahnya tidak perlu kalau sendiri. Kalau munfarid tidak perlu khutbah karena dia mengkhutbahi dirinya sendiri. Amma ba'du kan. Kalau masbuk gimana? Ya. Kalau masbuk tidak, tinggal mengikuti tambahnya atau menyempurnakan kekurangannya. Kita datang ke lapangan, imam sudah di rakaat kedua, ikut sholat, lalu kemudian sempurnakan sholatnya. Bagaimana tidak mengikuti takbirnya? Tidak apa-apa, karena takbirat yang 7 dan 5 itu hukumnya sunnah. Kalaupun tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau ada imam sholat Idul Fitri, Idul Adha lupa tidak takbir 7 kali atau 5 kali rakaat kedua, tidak usah disubhanallahkan. Sudah aja nggak apa-apa. Bahkan kalau sudah selesai, sudah 2 rakaat assalamualaikum diingatkan, Pak tadi ayat takbirnya 75 terkedah. Dan itu mas sunnah. Mau dilakukan silakan, mau tidak juga tidak apa-apa dan tidak perlu sujud sahwi. Sebagian masyarakat ada yang sujud sahwi gitu. Ya. Aduh tadi angka bagian opat takbirnya aja nih. Misalnya itu keliru. Tidak perlu sujud sahwi karena takbirat Idul Fitri, Idul Adha hanyalah sunnah dan tidak diganti dengan sujud sahwi. Kebagian takbir 1 kali nggak apa-apa sah. Tidak kebagian tidak apa-apa. Kita masuk sholat, imam sudah alhamdulillahirabbil alamin sudah teruskan saja. Tidak usah di sujud sahwikan takbirnya. Takbir yang 7 kecuali takbir ihram ya. Kalau takbir ihram itu kan rukun, kalau nggak ikut batal sholatnya. Maka ketika orang masuk sholat, pastikan niat takbiratul ihram itu berbeda dengan niat takbir yang lain. Sholat apapun, kita masuk jamaah, Allahu Akbar, ihram dulu, takbir ihram dulu, baru nanti takbir ruku, takbir sujud ngikuti imam, takbir Idul Fitri ngikuti imam, silahkan. Tapi pastikan ketika masuk barisan, takbir pertama itu niat kita takbiratul ihram. Karena saya pernah melihat ada orang masuk jamaah sholat biasa, sholat maghrib begitu, dia langsung ketika takbirnya itu langsung ikut ruku, Allahu Akbar. Berarti dia belum takbiratul ihram. Belum masuk sholat, langsung ruku dia. Allahu Akbar. Nah itu takbir ruku itu, bukan takbir ihram. Maka sholatnya tidak sah dan batal. Mesti atau wajib diulangi kalau dia paham ilmunya. Kalau tidak paham, yang gigirnya ngasih tahu, kamu ulangi sholatnya karena tidak sah. Sholatnya batal karena takbirmu yang pertama itu takbir ruku, bukan takbir ihram. Maka usahakan ada jeda meskipun hanya sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun sebentar. Allahu Akbar. Yang penting nempel di sini. Allahu Akbar. Supaya ibadahnya tertib ya. Berikutnya adalah bab al-masyu wa rukubu ila al-'id was salati qabla al-khutbah bi ghairi adzan wala iqamah. Ini hadis ini ada 4 hadis yang menyatakan bahwa salat Idul Fitri, Idul Adha tanpa azan dan tanpa qomat. Ada masuk ayat azan. Ada di Idul Adha, Idul Fitri tanpa azan, tanpa qomat. Saya bacakan hadisnya. Innahu lam yakun yu'adzinu bis salati yaumal fitri innamal khutbatu ba'da shalah. Dalam hadis lain qala lam yakun yu'adzin yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak ada azan, tidak ada qomat pada Idul Fitri, Idul Adha. Yang masih pakai adhan, pakai qomat di kampung-kampung tolong diingatkan. Tidak ada azan, tidak ada qomat untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha. Bagaimana menyuruh jamaahnya? Cukup as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Cukup dengan seruan seperti itu. Apa arti as-salatu jami'ah? As-salatu jami'ah, salat sudah ditegakkan berjamaah. Enggak, jami'atun itu isim fa'il kalau secara struktur kata dalam bahasa Arab. Tapi kedudukan di situ as-salatu jami'atun artinya khobar bagi mubtada as-salat. Pemberitahuan. Salat telah itu. Kalau salat itu fil amr,
Ayo urang salat. Ayo orang sholat. Kalau asal jamiah, sholat sudah ditegakkan. Nah itu beberapa keterangan di dalam sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa di dalam sholat hari raya dua-duanya tidak ada azan, tidak ada qomat. Fabada bi sholat sunnah khataba an-nas ba'da falamma faragha Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala fa'atan nisa fataqarrahunna wa huwa yatawakkau ala yadi bilal. Nah, setelah Rasul selesai khutbah di bagian bapak-bapak, beliau pergi ke bagian ibu-ibu secara khusus. Jadi Rasul itu punya wasiat pesan khusus kepada kaum hawa, ibu-ibu. Khutbah di bapak-bapak dulu, lalu ke ibu-ibu. Itu yang ditafsiri oleh banyak orang bahwa Rasul itu khutbahnya sebenarnya sekali tanpa duduk. Tidak seperti khutbah Jumat. Idul Fitri tidak sama dengan khutbah Jumat. Ini pendapat pertama. Jadi duduk saja berdiri saja tanpa duduk. Udah itu sekali beres, sekali saja. Tetapi ada yang mengatakan dua karena Rasul itu yang keduanya itu beliau berpindah khutbah ke tempat wanita. Ada nasihat khusus untuk mereka. Apa nasihat khususnya? Agar banyak-banyak para ibu, para wanita itu bersedekah. Fawa'adhunna wa dzakarahunna bis-shadaqah. Jadi Nabi secara khusus memerintahkan kaum wanita untuk banyak bersedekah. Kenapa? Karena para wanita, para ibu itu adalah orang-orang yang paling rentan untuk masuk neraka. Karena beliau dalam sebuah hadis, ittala'tu 'alan nar. Aku diperlihatkan neraka, fa idza aksarul ahliha an-nisa. Kebanyakan penduduknya adalah wanita. Para sahabat bertanya, ayakunna billah ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau mengatakan tidak. Mereka itu tidak kufur sama Allah. Mereka itu kufurnya kepada nikmat suami. Jadi Rasul pernah melihat neraka, diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakannya itu adalah emak-emak, teteh-teteh, ibu-ibu. Ternyata sebabnya bukan karena mereka tidak iman kepada Allah. Mereka iman, mereka Islam, tetapi kufur kepada nikmat suami. Wa tala'tu fil jannah, dan aku diperlihatkan surga. Fa idza aksaru ahliha al-fuqara, dan aku diperlihatkan surga. Ternyata kebanyakan isinya adalah orang-orang miskin. Tentunya miskin yang soleh, miskin yang ahli ibadah, miskin yang qanaah, yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau miskinnya miskin bangka warah, puasa Ramadan ente, ya, kemudian sholat getara, miskin tara sholat, miskin tara puasa, apa yang diharapkan? Sombong lagi. Kalau miskin sombong itu dosanya berlipat-lipat. Ada dalam sebuah hadis, salasun, 3 orang yang dosanya dilipat gandakan. Yang pertama malikun zolim, penguasa zolim. Dosanya dilipat gandakan. Karena apa? Karena dia punya kekuasaan tapi tidak amanah. Yang kedua, syaikhun zanin, aki-aki tapi masih zina. Itu dosanya dilipat gandakan. Anak muda zina lain leheng tapi ya negara udah norak gitu. Tapi kus aki-aki masih berzina, itu dosanya dilipat gandakan. Yang terakhir, ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Eta dosanya dilipat gandakan. Orang kaya sombong ada lehengnya, punya dia kan. Tapi kalau orang miskin sombong, naon dipulungna coba. Apa yang diharapkan orang miskin sombong? Maka orang miskin sombong itu dosanya dilipat gandakan dan lebih besar daripada orang kaya yang sombong. Itu ternyata kebanyakan ahli surga itu adalah orang miskin. Karena apa? Alasannya sederhana. Orang miskin itu orang yang paling bersabar dan ridho dengan takdir Allah. Yang kedua, orang miskin itu tidak banyak hisabnya. Itu alasannya orang miskin itu sedikit hisabnya. Apa yang dihisab? Tidak ada, imah hiji-hijina, pemajikan hiji-hijina. Hisabnya ringan. Pemajikan sebenarnya hiji, masuk. Kendaraan juga sama rugi. Tapi kalau banyak balatak, eta satu persatu bakal dihisab oleh Allah. Karena harta itu halalnya dihisab, apalagi haramnya. Halalnya dihisab, apalagi haramnya. Ini belum jadi apa-apa.
Nah, berikutnya adalah itu 4 hadis sepakat isinya bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan azan dan qomat di fitri dan di adha. Kemudian yang ke 561 bahwasanya beliau SAW melakukan khutbah itu 2 kali. Hanya saja yang dimanai dia 2 kali ini ada beda pendapat. Ada yang 2 kali itu kiasan lil Jum'ah karena dianalogikan ke Jumat sehingga khutbah Idul Fitri Adha itu 2 kali. Ada yang katakan 2 kali itu bukan kias ke Jumat, tetapi beliau melakukannya 1 di bagian bapak-bapak, 2 kalinya di bagian ibu-ibu. Nah, di bagian ibu-ibu pesan khususnya adalah bersedekah. Wahai para wanita, bersedekahlah meskipun dengan sepotong biji kurma. Karena aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah di antara bangsa kalian. Ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Halangi neraka meskipun dengan separuh biji kurma. Jadi kata Rasul, sedekah setengah kurma itu dapat menghalangi seseorang dari neraka. Apalagi kalau sedekah 1 kurma, apalagi kalau segantang kurma, apalagi kalau sakarung dan seterusnya. Mun bahasa ayeuna sederhananya, jaga dirimu dari neraka, halangi dirimu dari neraka meskipun dengan sesendok beras. Sebiji bala-bala. Sebiji bala-bala dapat menghalangi kita dari neraka. Asal memang sedekah bala-balanya ikhlas. Kamu es krim. Bayam. Segala rupa minuman dan lain sebagainya. Jadi Nabi berpesan, ittaqin nar, jagalah dirimu dari neraka walau meskipun bisyiki separuh tamratin kurma. Jadi separuh kurma bisa menjaga kita dari neraka, apalagi kalau lebih dari. Ini memberi arti bahwa sedekah itu berdasar kemampuan dan sedekah itu attitude, bukan angka sebenarnya. Bagi orang yang punya 1 miliar, sedekah 50 juta itu kecil. Dia akan dikalahkan dengan orang yang punya 10.000 dan bersedekah 1.000. Orang punya duit 10.000, sedekah 1.000, dia sedekah 10% dari hartanya. Orang punya 1 miliar, sedekah 50 juta, dia hanya sedekah 5% dari hartanya. Si miskin sedekah 10%, si kaya sedekah 5%. Gede mana kira-kira? Gede yang tadi, yang 10.000 sedekahnya 1.000, ketimbang yang 1 miliar sedekahnya 50 juta. Maka sedekah itu tidak menilai angka. Sedekah itu adalah keikhlasan dan kemampuan yang Allah akan nilai. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Di setiap ibadah yang sampai kepada Allah bukan jungkal-jungkalnya, bukan darah dan dagingnya, bukan angka-angka rupiahnya. Yang sampai kepada Allah itu walakin yanaluhu taqwa. Takwanya yang sampai kepada Allah. Ya. Salat bukan jungkal-jungkalnya, kurban bukan darah dan dagingnya, haji bukan naik pesawatnya atau keluarin uangnya ataupun lain sebagainya. Yang sampai kepada Allah itu adalah takwanya. Maka mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita. Seberapapun kita punya, kalau kita sedekahkan semampu kita, Allah tidak melihat angkanya tetapi melihat pengorbanannya. Saya tadi ulangi, 10.000 infak 1.000 itu adalah jauh lebih besar di sisi Allah ketimbang yang 1 miliar infaknya 50 juta. Allah Ta'ala misalnya. Nah, Rasulullah berpesan kepada para wanita untuk bersedekah. Nah, sampai-sampai karena wanita itu termotivasi bersedekah, itu Bilal membentangkan bajunya, nampung sedekah ibu-ibu. Wah, emang itu buat aya nu ngalungkeun cincin, aya nu ngalungkeun kalung, aya nu ngalungkeun gelang, itu di galabag teh, gelang besar. Disebutnya dalam bahasa hadis itu gelang warisan zaman jahiliyah. Jadi orang jahiliyah dulu itu kalau punya gelang mati baradak gitu. Mun ayeuna aya nu ngangge gelang baradak, itu adalah kebiasaan dari orang dulu, orang jahiliyah. Tapi tidak apa-apa, yang namanya perhiasan pada netral, tidak mengenal jahiliyah atau Islam. Yang namanya perhiasan emas perak semuanya berlaku. Nah, ketika Bilal itu dimotivasi
dimotivasi oleh Rasul mengumpulkan sedekah para wanita maksudnya itu bila sampai kerepotan menampung sedekahnya para ibu-ibu, dibentangkan bajunya, itu isi selendang Bilal untuk nampung sedekah itu luar biasa. Aya nu ngalungkeun cincin, aya nu ngalungkeun kalung, gelang, giwang, segala macam perhiasan dilepaskan. Nah, itulah contoh dari Rasul bagaimana kita memotivasi sedekah. Jadi sekali lagi, yang namanya dalam Islam itu tidak boleh meminta open donasi, kemudian minta sumbangan atas nama apapun dalam Islam tidak diperbolehkan. Yang boleh itu memotivasi orang untuk sedekah. Targhib. Nabi tidak pernah meminta orang untuk bersedekah. Nabi tidak pernah meminta orang, tidak pernah mengajarkan juga para sahabatnya. Yang beliau ajarkan adalah memotivasi orang untuk sedekah. Tapi sekarang lihat bagaimana orang-orang atas nama agama meminta sedekah kepada masyarakat. Untuk A, untuk B, untuk C, open donasi, sediakan infak terbaik, siapkan infak terbaik, dan lain sebagainya. Itu dalam Islam meminta itu apapun namanya tidak diperbolehkan. Ya, ada sebuah hadis, orang yang meminta nanti kelak di akhirat akan datang menghadap Allah dengan wajah tanpa daging. Muza'atul lahmi, orang datang wajahnya tidak berdaging, artinya datang tengkoraknya saja. Kenapa? Karena di dunia orang ini suka meminta dalam bentuk apapun, maka nggak boleh meminta. Yang boleh itu adalah memotivasi orang sedekah. Sedekah itu pahalanya begini, dapat meredam murka Allah, mendatangkan keberkahan, melipat gandakan harta baik benda kualitas kuantitasnya, kemudian mendatangkan kesembuhan bagi yang sakit, mendatangkan husnul khotimah bagi yang meninggal, mendatangkan kemudahan bagi yang sulit. Nah, dimotivasi orang seperti itu. Nabi pun melaksanakannya demikian, hanya memotivasi. Karena motivasi beliau itu kena kepada hati para wanita, itu wanita mengerahkan seluruh perhiasannya. Ngaburusukun, kalung, gelang, anting semua diburusukun. Sampai Bilal kerepotan membawa selendangnya nampung perhiasan wanita. Subhanallah ya. Itu bagaimana beliau memotivasi. Jadi penggalangan dana itu boleh, yang nggak boleh itu minta pokoknya. Minta itu nggak boleh. Kalau penggalangan dana, ada proyek Bank Islam begitu digalang dananya, itu silakan. Ya. Atau dimotivasi orang untuk bersedekah. Subscribe itu minta ya. Kemana? Menurut subscribe di dalam video. Oh, kalau subscribe pedagang atau Bukan. Minta lah. Minta kan? Minta. ya sifatnya minta, sifatnya. Subscribe and share kan? Minta. Tapi kan dia tidak minta uang di situ. Ya, tapi Jadi uang, kan? subscribe itu Jadi uang. artinya dia jadi mendapatkan tangan uang. Mintanya minta dukungan sebenarnya. Jadi uang kan? Ya nanti jadi uangnya tidak langsung. Iya. Minta dukungan. Seperti gini, ya udah kalian datang aja ke pasarku, datang ke tokoku. Nah, kan nyuruh datang ke toko untuk nanti membeli barangnya. Kalau saya melihat seperti itu bukan meminta secara langsung, tapi minta didukung. Yang kemudian dari dukungan itu orang ini kalau kontennya bagus nanti akan menjadi nilai jual. Jadi tetap yang menghasilkan uangnya itu adalah nilai jual dari kontennya, bukan dari subscribe dari orang lain. Saya melihat seperti itu. Nah itu motivasi Rasul kepada kaum wanita tentang bersedekah. Dalam hadis lain, summa atan nisaa wa ma'ahu Bilal fa amarahunna bi shadaqah faja'alna yulqina aw tulqil mar'atu farsaha wa sikhoba. Jadi bukan hanya perhiasan yang kecil, barang juga dibawa, diserahkan begitu. Gelangan karandal itu. Karena apa? Karena gelang-gelang kandal yang tebal-tebal itu ternyata itu warisan jahiliyah. Dan itu sifatnya netral, tidak apa-apa kita punya gelang besar atau kalung besar gitu, cincin besar boleh. Tapi itu kalau lihat tradisi, itu sebenarnya tradisi jahiliyah. Kalau ayah harus begini, ibu kan emasnya begini sampai itu. Jadi ada miring memang karena saking banyak emasnya. Padahal yang lebih mahal itu justru lebih ringan. Seperti berlian kan kecil tuh, tapi lebih mahal ketimbang emas yang gede seperti itu.
Bab ma yukrah min hamli silah fil id wal haram. Berikutnya adalah bab tentang makruh hukumnya membawa senjata di hari raya. Ini zaman dulu ya. Zaman dulu itu kan orang itu selalu dalam dirinya itu nempel pedang. Tradisi orang-orang dahulu, bukan hanya di Arab, di Indonesia pun sama. Setiap orang itu mesti punya senjata dirinya. Minimal dia ada apa namanya, golok, ada pedang, ataupun lain sebagainya. Kemanapun mereka pergi, itu nempel melekat di dirinya itu. Mungkin di zaman kerajaan dulu juga gitu. Ya. Kalau kita baca atau lihat film-film sejarah zaman dulu, selalu ada nempel di dirinya itu senjata. Jaga-jaga. Saya pernah lihat YouTube Indonesia itu katanya setiap suku bangsa di Indonesia 500 suku bangsa itu punya senjata masing-masing. Tahun 80 di Kalimantan masih kan? Iya. Sekarang Membawa beragam. di Sunda ada kujang, mungkin di Banten ada lagi, di Kalimantan ada lagi, mungkin di Papua. Semuanya punya senjata. Indonesia itu kaya dengan senjatanya masing-masing. Ada keris. Nah, tetapi di hari raya dimakruhkan senjata itu terlihat di badan seseorang. Nah, bagi kita mah sudah nggak ada orang bawa senjata. Jadi, hadis ini tidak dapat diterapkan di kita sekarang karena ini hadis kan konteksnya zaman dulu orang kemana-mana bawa pisau, bawa pedang. Tapi khusus hari raya ditanggalkan. Makruh hukumnya orang terlihat di badannya ada nempel senjata di hari raya. Oh ini kan raja-raja masalah. Sih ya. Jadi alih ke dulu. Sekarang mah jadi seremoni saja senjata itu. Pedang, tarik pedang kan. Biasa saja. Nah itu hari raya itu tidak diperkenankan. Bahkan kalau di Eropa itu di Inggris kerajaan-kerajaan itu pedang itu jadi simbol pelantikan raja baru kan atau panglima baru kan. Itu biasa. Nah di hari raya makruh hukumnya pedang atau senjata itu terlihat di badan seseorang. Ya. Nah berikutnya adalah bab fadlul amal fi ayyamit tasyrik. Ini yang bisa kita amalkan ini. Bahwa 10 hari Dzulhijjah nanti dan 3 hari tasyrik kemudian itu adalah hari-hari Allah yang terbaik di muka bumi. Maka memanfaatkan hari itu adalah memiliki nilai ibadah yang sangat besar sekali. Allah bersumpah dengan 10 hari Dzulhijjah, wal fajri walayalin ashr wasyaf'il wal wad wal laili idza yasr. Al ashr itu kalau malamnya itu malam Ramadan. Tapi kalau al ashr siang hari itu siang hari bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan. A'udzu bisyaitonir rajim. Ada ayat wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Yang dimaksud di ayat itu adalah ayyamul asyri 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa ayyamut tasyrik dan 3 hari setelahnya. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah dan Ibnu Umar keluar rumahnya menuju pasar-pasar, menuju masjid-masjid, menuju tempat-tempat orang berkumpul, mengumandangkan takbir. Jadi takbiran Idul Adha itu dimulai dari 1 Dzulhijjah sebenarnya. Takbiran Adha dimulai 1 Dzulhijjah sampai nanti hari Lebaran dan 3 hari setelahnya. Akhir tasyrik. Para wanita bertakbir di rumah-rumah, bertakbir di masjid-masjid. Para sahabat keluar pasar bertakbir, ke jalan-jalan bertakbir, masjid-masjid bertakbir 10 hari dan plus 3 hari. Makanya boleh dikatakan Idul Adha sebenarnya lebih raya dan lebih ramai dari Idul Fitri. Di kita kebalikan, Fitri lebih ramai karena dihiasi dengan hiruk-pikuk mudik ke kampung halaman. Eta mata keramaian itu mudik eta. Sehingga ekonomi berputar, ya kan? Daya beli juga saat itu meningkat karena ada berkah dari Ramadan dan Idul Fitri. Tapi kalau kita lihat sebenarnya raya dan ramainya Lebaran itu lebih ramai dan raya di Idul Adha. Takbirannya pun 13 hari Adha itu. Ibnu Umar, Abu Hurairah hari pertama Dzulhijjah sudah keluar rumah bertakbir kemana-mana. Umar sudah ngumpulin orang di pasar bertakbir. Ibu-ibu sudah ngumpul di masjid, di majelis taklim, kemana-mana bertakbir. Nah itu
yang dilakukan sahabat di masa Idul Adha. Saya baca di sini. Fi ayamil asyri yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihim. Jadi para sahabat bertakbir, orang-orang pun bertakbir 13 hari itu. Wa kabbara Muhammad ibnu Ali khalfa an-nafilah. Muhammad bin Ali pun bertakbir di artinya di 13 hari tersebut. Terakhir, masuk lagi. Ini hadis yang bisa kita amalkan dari Syu'bah, dari Sulaiman bin Muslim, dari Sa'id bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas, dari Nabi SAW annahu qala mal amal fi ayami afdal minha fi hadhihi qalu walal jihad. Amalan di 10 hari Dzulhijjah itu lebih afdal bahkan dari jihad fisabilillah. Ya. Beramal soleh di 10 hari Dzulhijjah, nanti sebentar lagi, sekarang bulan apa nih? Syawal ya. Setelah Syawal itu Zulqa'dah, masuk Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah beramal soleh di hari itu lebih afdol bahkan dari jihad fisabilillah. So kayaknya jihad orang nggak bisa jihad. Ke Palestina mau bisa, kayak kita buka ongkos, kedua bakal dicegah. Ke Palestina temenan. Nah, beramal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah lebih afdol bahkan dari berjihad fisabilillah. Kecuali kalau ada orang jihad benar-benar harta dan bendanya dikeluarkan dan dia meninggal di medan jihad itu. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin mencari pahala di atas pahala jihad, maka beramal solehlah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekarang masih Syawal, menjelang akhir, kemudian nanti Zulqa'dah, masuk Dzulhijjah. 10 hari pertamanya maksimalkan untuk beramal soleh, karena itu lebih afdal dari berjihad fisabilillah. Wallahu ta'ala bishawab. Ya. Di Arab itu ada juga mudik, tapi tetap lebih ramai di Idul Adha mereka itu. Kami dulu 4 tahun kuliah di Sudan itu, ramian Adha daripada Fitri. Kalau Adha itu luar biasa semaraknya. Ada haji, ada kurban dan sebagainya. Wallahu ta'ala bishawab. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.